Jadi memang masalah sampah ini sebenarnya dari TPA Darupono itu juga ada upaya untuk sampah itu di manage ya, kalau nggak salah ya, dipilah-pilah gitu. Pilah-pilah ya. Tapi kok nggak, mungkin karena mesinnya atau apa gitu kan kurang maksimal gitu. Sebenarnya masalah sampah ini kalau kita kelola hulu itu, kalau saya ini berpendapat ya, kalau sampah rumah tangga yang memang produksinya tinggi banget. Iya. Dulu pernah ada di rumah tangga itu dipisah-pisah sampah itu yang dari plastik, kertas, sama sampah yang tidak terurai itu, sama sampah yang organik. Cuma itu karena sosialisasinya yang kurang, atau mungkin kalau orang sosialisasi memang membutuhkan kontinuitas yang tinggi. Dan kontinuitas itu membutuhkan biaya kan, begitu. Iya. Nah, pemerintah daerah kadang-kadang menghadapi itu biaya yang, apalagi sekarang ada efisiensi dan sebagainya untuk program-program sosialisasi. Misalnya sampah-sampah yang dibuang di sungai. Iya. Banyak sungai-sungai di Kabupaten Kendal itu kotor karena sampah, misalnya sungai masjid misalnya, dan yang lain-lain itu. Itu harusnya program sosialisasi bagaimana masyarakat mengelola sampah rumah tangganya itu supaya tidak dibuang di tempat-tempat yang menimbulkan kerawanan penyakit dan sebagainya. Iya. Kemudian fungsi DLH itu kan memang dia dibiayai oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam membuang sampah dari rumah tangga sampai ke TPA kan, begitu. Iya. Oke. Dengan truk-truk dan sebagainya itu. Cuma kalau tanggung jawab ini semuanya diserahkan kepada DLH sendiri kan, mungkin kapasitasnya juga ada keterbatasan. Iya. Apalagi dia sangat tergantung pada anggaran APBD. Kalau anggaran APBD-nya terbatas, truk-truk itu yang jalannya pakai solar, itu kan menjadi macet itu kan, tidak bisa berjalan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau menurut saya ya, kita harus kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat punya partisipasi yang tinggi terhadap sampah ini. Iya. Misalnya dulu itu ada zaman, kembali ke Orde Baru lagi, itu ada namanya prokasi, program kali bersih. Jadi masyarakat di sekitar sungai itu disosialisasi bagaimana jangan membuang sampah di sungai. Iya. Sampai ada perda ditulis di tepi-tepi sungai itu. Membuang sampah di sungai itu melanggar aturan nomor berapa, nomor pasal berapa dan sebagainya. Tapi aturan tinggal aturan, tapi kan penegakan aturan itu kadang-kadang ya kurang. Misalnya denda dan sebagainya tidak dikelola dengan baik. Sehingga masyarakat menjadi tidak bersalah dan berdosa membuang sampah di sungai. Ini depan rumah saya juga sungai, dan sungai-sungai kecil itu yang sebenarnya fungsinya untuk pengairan sawah dan sebagainya, tentu akan terganggu sawahnya dengan banyaknya sampah. Iya. Dan otomatis nanti akan mengganggu program ketahanan pangan juga kalau produksi sawahnya menurun dan sebagainya. Ini Mbak Dia yang perlu menjadi pendengar suara Kendal di rumah, bisa sedikit berpikir untuk masalah sampah ini.